Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Haikal ingin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Kajian Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Jual Beli Akun Game Online. Yang saya hormati Bapak Abdul Jalil. Langsung saja pendahuluan bab 1. A. Latar belakang masalah. Ajaran Islam populer juga disebut dengan Daniel Islam, merupakan salah satu agama Samawi. Jika tidak mau dikatakan sebagai kelanjutan agama-agama Samawi sebelumnya, selain memiliki karakteristik yang berbeda dengan sejumlah agama yang berkembang di dunia yang biasa dikenal dengan istilah agama dunia, juga memiliki cakupan keberlakuan yang universal dan menyeluruh kepada semua makhluk-makhluk Tuhan. Tidak hanya sebatas kepada ciptaan Tuhan yang bernama manusia, melainkan semua makhluk ciptaan Tuhan yang mendiami bumi dan di langit. Tampaknya karakteristik ini sungguh membedakannya dengan sifat ajaran agama-agama lain yang dianut oleh manusia-manusia di dunia. Karakteristik Islam demikian ini dipertegas dalam Al-Quran. Tiadalah risalah Islam ini diturunkan melainkan untuk kepentingan seluruh isi alam semesta. Seperti diketahui bahwa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW merupakan semua tuntutan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya meliputi segenap aspek kehidupan manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan yang akan datang. Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Di samping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Hal itu dapat dibuktikan dengan ungkapan, sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Quran Surah Al-Asraf ayat 10. Pada kesempatan lain dikatakan, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah mencari rezeki kehidupanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya. Hanya kepadamulah kami kembali setelah dibangkitkan. Quran Surah Al-Mulk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surah An-Naba ayat 11. Menurut tafsir Juz Amma dari Salih bin Fauzan Al-Fauzan, maknanya penghidupan manusia waktu siang dalam mengais rezeki sesuai dengan kedudukan dan kondisi-kondisi mereka. Ini adalah di antara nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Selain itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dikemukakan bahwa pada suatu waktu beberapa orang sahabat Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki rakus dan mendapatkan hartanya. Kejadian itu diketahui bahwa beliau bersabda bahwa sikap rakus yang demikian jika dilakukan atas nama Allah tentulah akan memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Selanjutnya Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabatnya, ketahuilah bahwa jika dia berusaha mendapatkan rezeki untuk keperluan kedua orang tuanya atau salah seorang dari mereka, maka dia berusaha karena Allah. Jika dia berusaha untuk mendapatkan rezeki guna kepentingan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya seperti anak dan istri, dia berusaha karena Allah. Bahkan jika dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, dia berusaha karena Allah. Allah Maha Besar dan Maha Agung. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian pertukaran di mana kedua belah pihak menukarkan barang atau barang yang bernilai ekonomis secara sukarela tanpa ada bentuk intimidasi dari pihak lain. Ditukar dengan uang, proses perjanjian jual beli harus memenuhi persyaratan, aturan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan konteks penjualan. Jika syarat dan ketentuan tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan transaksi tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pembeli dan penjual. Hukum pasal tersebut dapat berupa uang dan barang, dan sifat barang yaitu barang yang berharga harus dievaluasi, yang dapat dipertanggungjawabkan menurut syarak. Benda itu kadang-kadang bergerak, kadang-kadang tetap, dapat dibagi-bagi, kadang-kadang tidak dapat dibagi-bagi. Harta yang memuat fabel tidak sama dengan dirinya dan orang lain. Dan benda itu dapat digunakan asalkan tidak ada embargo di bawah syarak. Pada hakikatnya, pada melakukan transaksi perjualbelian, setiap orang yang melakukan transaksi wajib mengetahui kondisi dan rukun yang harus dipenuhi sang kedua belah pihak. Mencakup
Salah satunya yaitu objek atau benda yang diperjualbelikan tadi wajib, higienis atau suci, tidak diperkenankan dari objek atau benda yang tergolong haram. Larangan memperjualbelikan barang atau benda yang haram itu tidak harus meliputi barang atau benda yang haram, dikarenakan oleh zatnya, tapi juga dikarenakan oleh sifatnya. Seseorang yang terlibat dalam bidang usaha memiliki kewajiban untuk tahu akan hal-hal yang bisa memberikan dampak jual beli itu boleh atau tidak fasid. Ini ditujukan untuk pelaksanaan muamalat yang berjalan syah dan semua perilaku dan tindakannya jauh dari kerugian yang tidak dibolehkan. Salah satu kemajuan teknologi adalah penggunaan teknologi global virtual yang juga dikenal dengan penggunaan internet. Berbagai jenis kegiatan dapat dilakukan melalui internet, tidak hanya di tingkat lokal atau nasional, tapi juga di tingkat internasional. Jadi aktivitas yang dilakukan melalui internet adalah aktivitas yang tidak terbatas. Artinya selama orang ini terhubung dengan jaringan internet, orang tersebut dapat terhubung dengan siapa saja di dunia ini. Pada masa sekarang ini game online sangat banyak dimainkan di Indonesia, baik oleh anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Bukan hanya digemari di kota besar, tapi juga di pedesaan game online sangat-sangat marak dimainkan. Game online tidak pernah lepas dari perkembangan teknologi komputer dan jaringan komputer. Dengan banyaknya orang yang memainkan game online tersebut, maka banyak juga pihak yang memanfaatkan situasi ataupun kondisi tersebut agar memperoleh profit, mau itu perusahaan penyelenggara game online dan game center atau pemain itu sendiri. Pada awalnya para gamer, orang-orang yang bermain game online melakukan hanya untuk kebahagiaan dan kepuasan batin, serta hiburan untuk mengisi waktu luang atau menghilangkan stres setelah seharian bekerja keras. Namun, banyak pemain saat ini memanfaatkan game online untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual akun game. Lainnya menggunakan layanan media sosial untuk memasarkan akun game milik orang yang ingin menjual akunnya, seperti Instagram, Facebook, dan jejaring sosial lainnya. Cara memasarkan produk akun-akun game tersebut bermacam-macam, karena dalam menawarkan akun game online, penjual dan pembeli tidak harus bertatap muka dalam satu waktu. Penjual menginstal akun-akun yang akan dijual dalam sebuah postingan di setiap sosial media yang mereka gunakan dengan memasang harga-harga sesuai dengan spesifikasi dan tingkatan level dari akun game online tersebut. Kemudian para pembeli yang berminat terhadap salah satu dari sekian banyaknya akun yang diperjualbelikan tersebut akan berkomunikasi dengan penjual akun game tersebut. Akun yang digunakan untuk dapat login game online meliputi atas ID dan password yang disimpan sebagai identitas dan data pemain. Akun ini digunakan sebagai objek dalam transaksi jual beli antar pemain yang dimainkan game online. Salah satu jenis permainan yang saat ini berkembang pesat adalah jenis Battle Royale. Jenis game Battle Royale ini sendiri dipelopori oleh Bomberman, game yang berasal dari Jepang. Bagi anak-anak yang lahir di tahun 90-an tentu mengenal permainan Bomberman yang mengiringi masa kecil. Game Nintendo ini dirilis pada tahun 1985 dan masuk ke seluruh Jepang pada tahun 1987. Mengapa ada game Battle Royale di Bomberman? Mari kita lihat arti dari Battle Royale itu sendiri. Battle Royale adalah permainan di mana pemain atau bisa bergabung dengan squad hanya bisa bertahan untuk menjadi yang terakhir. Game Bomberman juga termasuk dalam kategori ini karena akan ada 4 Bomberman yang bertarung hingga menjadi karakter terakhir yang tersisa. Meskipun ukuran yang tidak sebesar PUBG dan strategi perang yang berbeda, Bomberman adalah salah satu game Battle Royale pertama di industri di video game. Salah satu game bergenre Battle Royale yang saat ini sedang diminati oleh banyak orang dan memiliki popularitas sangat besar adalah PUBG. PUBG Mobile dapat dikatakan sebagai game yang fenomenal. Bayangkan saja, sudah 200 juta lebih unduhan terdaftar setelah 1 tahun perilisan game. Hal ini menunjukkan bahwa respon pasar sangat baik untuk game ini. Game ini dapat dimainkan pada platform Android serta iOS. Akan ada 100 pemain yang memperebutkan pemenang dalam permainan ini. Pemain juga dapat memilih tunggal, solo, ganda, 2, atau tim 4 orang. Semua pemain akan memulai permainan dengan pesawat tempur yang akan memaksa mereka menggunakan parasut untuk mendarat dengan bebas di peta permainan. Setelah berhasil mendarat, pemain harus mendapatkan senjata, armor, dan berbagai alat pendukung kehidupan lainnya di dalam melalui game loot. Menurut penjelasan dari latar belakang yang tertera, penulis mencoba untuk melakukan penelitian dan pembahasan lebih lanjut dengan mengangkut judul Kajian Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Jual Beli Akun Game Online. B. Rumusan masalah.
Menurut latar belakang masalah yang sudah dijelaskan oleh penulis sebelumnya, lalu rumusan masalah yang ingin dijawab melalui penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut. Bagaimana kekuatan hukum dari transaksi jual beli akun game online PUBG menurut hukum positif? Dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli akun game online PUBG? C. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui kekuatan hukum dari transaksi jual beli akun game online PUBG menurut hukum positif dan memahami sudut pandang hukum syariah dan perdagangan akun game online PUBG. D. Manfaat penelitian. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memiliki dua manfaat yang nyata terkait bahasan yang diteliti, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang jual beli dalam muamalah dari segi model dan ragamnya, dan memberikan kejelasan hukum mengenai transaksi dari game online tersebut, sehingga ke depan dapat menjadi dasar mengenai aman atau tidaknya model dari transaksi tersebut yang dilakukan oleh para pihak yang terkait dan masyarakat pada umumnya agar lebih memahami hal demikian. Sebagai tambahan, bagi khazanah pengetahuan di bidang hukum Islam dan memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang jual beli akun game online dari pandangan hukum Islam. E. Penjelasan istilah. Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran atau salah pengertian dalam memahami istilah yang terdapat pada proposal ini, penulis akan memberi penjelasan berkenaan dengan pertama, game online. Pengertian game online adalah sebuah permainan atau games yang dimainkan di dalam suatu jaringan maupun internet. Game yang berbasis elektronik dan visual yang memanfaatkan teknologi media visual elektronik dan game online menyediakan server tertentu agar bisa menggerakkan game. Game online sendiri tidak terlepas dari perkembangan teknologi komputer dan jaringan komputer itu sendiri. Ledakan game online sendiri merupakan cerminan dari pesatnya perkembangan jaringan komputer yang dulunya merupakan jaringan lokal kecil ke internet dan terus berkembang pesat hingga sekarang. Yang kedua, jual beli di dunia maya. Transaksi jual beli di dunia maya atau e-commerce merupakan salah satu produk dari internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lain melalui media komunikasi seperti kabel telepon serta optik, satelit atau gelombang frekuensi. Dalam satu jaringan komputer tersebut dapat satu rangkaian banyak terminal komputer yang bekerja dalam satu sistem komunikasi elektronik. E-commerce adalah kegiatan komunikasi, komersial, bisnis, dan manajemennya yang dilaksanakan menggunakan metode-metode elektronik seperti halnya elektronik dan interchange atau automate data collection system. E-commerce juga dapat meliputi transfer informasi secara elektronik antar bisnis, dalam hal ini menggunakan elektronik dan data interchange. F. Kajian kepustakaan. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan transaksi jual beli akun game online, sebelumnya telah ada penelitian normatif yang mengangkat tema yang hampir sama, yakni skripsi yang ditulis oleh M. Haurul Bashir, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 2011 dengan mengangkat judul transaksi game online ditinjau dari perspektif hukum Islam. Kemudian ada juga skripsi lainnya yang ditulis oleh Arif Yusuf, mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2018 dengan mengangkat judul Jual Beli Akun Game Online dalam Perspektif Hukum Islam. Meskipun terdapat kesamaan berupa kasus transaksi jual beli akun game online yang diangkat, tetapi terdapat perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh penulis dengan skripsi ini, yaitu permasalahan yang diangkat oleh penulis sebelumnya terfokus dalam sudut pandang hukum Islam saja. Sedangkan penulis saat ini meski mengangkat penelitian yang sama, yakni penelitian normatif dengan judul Kajian Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Jual Beli Akun Game Online sebagai Perbandingan Hukum. Namun dengan sudut pandang objek game online yang berbeda dengan mengangkat masalah dari peneliti terdahulu, adapun yang menjadi rumusan masalah penulis angkat adalah bagaimana kekuatan hukum dari transaksi jual beli akun game online PUBG menurut hukum positif dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli akun game online PUBG. Oleh karena itu,
dengan perbedaan sudut pandang dan mengangkat rumusan masalah kajian yang diteliti serta kajian dengan lingkup atau jenis game online yang berbeda pula, maka keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi. Olehnya itu, maka penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritik yang bersifat membangun. G. Metode penelitian. Ada beberapa metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif di sini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud, penelitian hukum adalah penelitian normatif, namun bukan hanya meneliti hukum positif. Berdasarkan pendapat tersebut, penelitian hukum berupaya mencari kebenaran yang koheren, yaitu jika aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan jika norma hukum mengandung mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum atau norma hukum. Kedua, lokasi penelitian. Untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada proposal ini, penulis akan melakukan penelitian di Perpustakaan Fakultas UIN Araniri Banda Aceh dan Perpustakaan Pusat Universitas UIN Araniri Banda Aceh. Di tempat ini penulis memperoleh dan berupa bahan pustaka dan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam proposal ini juga mempermudah pembahasan dan proses penyelesaian penulisan. 3. Jenis dan sumber data. Data yang terhimpun di dalam proposal penelitian ini terbagi ke dalam 3 jenis dan sumber data atau bahan hukum, yaitu pertama, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berwibawa berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Yang kedua, bahan hukum sekunder yang dapat berupa pendapat hukum atau doktrin teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian artikel ilmiah dan website yang berhubungan dengan penelitian. Bahkan bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dengan bahan hukum sekunder, peneliti akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer. Ketiga, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan penduduk atau bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya. Keempat, teknik pengumpulan bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, baik buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya ataupun buku-buku lainnya yang relevan dan berkaitan langsung dengan permasalahan penulisan proposal ini. Kelima, metode analisis bahan hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hal yang penting agar data yang sudah terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan jawaban dari permasalahan. Menurut Surjono Sukanto, analisis data pada penelitian hukum lazimnya dikerjakan melalui pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode induksi, yaitu prosedur penyimpulan logika ilmu pengetahuan, yaitu proses berawal dari proporsi-proporsi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan. H. Sistematika pembahasan. Untuk memperoleh para pembaca dan dalam mengikuti pembahasan dalam skripsi ini, maka dipergunakan sistematika pembahasan dalam 4 bab sebagaimana tersebut di bawah ini. Bab 1 merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab 2 merupakan bab teoritis yang mendeskripsikan mengenai kajian perbandingan hukum positif dan hukum Islam tentang jual beli akun game online yang telah diatur dalam perundang-undangan. Bab 3 merupakan bab inti yang membahas tentang bagaimana kajian perbandingan hukum positif dan hukum Islam tentang jual beli akun game online. Bab 4 merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya yang penasaran dan bertanya-tanya akan tindakan dan upaya hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di daerah, khususnya Kabupaten Aceh Timur. Sekian presentasi proposal skripsi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi, sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.